Hello Sobat Trikis. Kalau kalian bertanya mobil listrik terbaik dengan budget di bawah 1 miliar, pasti rata-rata orang Indonesia akan jawab BYD Seal atau Hyundai Ioniq 5. Tapi sekarang ada kompetitor baru yang jujur ini di luar ekspektasi kita. Iya, karena bodinya atau bentuknya coupe SUV, full electric, range-nya jauh, interiornya mewahnya kayak mobil di atas 1 miliar, bahkan kayak mobil di atas 2 miliar. Untuk nyetir enak, untuk duduk di belakang enak, tapi kok bisa harganya 600 juta doang? Penasaran? Yes, ini adalah Ion Hypertech HT, salah satu SUV coupe listrik paling terjangkau di Indonesia. Dan kemarin kita memang udah pernah review versi yang gullwing doors atau pintu camarnya di sebelah sini ya. Tapi kan itu kan ya versi yang lebih mahalnya gitu ya. Nah, ini adalah versi yang lebih terjangkau dan sudah bisa kalian beli di 600 jutaan. Jadi ini lebih murah dari Ioniq 5 dan mirip-mirip sama Seal Premium. Tapi kayak apa mobilnya? Semewah apa sih sensasinya? Yuk kita kupas dulu dan dalam Start Your Engine. Banyak orang mungkin nggak percaya kalau kalian kasih tahu harga dari mobil ini itu di bawah 1 miliar. Iya, kenapa? Karena parasnya itu mirip-mirip sama Tesla Model X yang sekarang harganya sudah 3 miliaran gitu kan. Dan selain parasnya yang eksotik ala coupe SUV ini, dia juga menawarkan kenyamanan yang luar biasa di bagian interior kabinnya. Ntar kita bahas lengkap semuanya sampai ke rasa berkendaranya. Karena sebetulnya kita di Laknat sudah pernah bertemu dengan mobil ini. Sudah pernah kita review pula yang versi gullwing door-nya di Gias 2024 kemarin. Kalau kalian belum nonton, silahkan check out di situ. Itu video versi yang tipe teratasnya, yang gullwing yang sekarang harganya pun masih belum diumumkan gitu ya, karena yang gullwing itu menyusul akhir tahun konon. Jadi, kalau sekarang kalian pengen SUV ini, yang bisa kalian beli adalah versi yang normal door-nya, yang swing door kayak gini gitu ya. Dan harganya jujur, nggak mahal, serius. Dia harganya itu di 680 juta on the road Jakarta. Yang artinya, dia lebih murah dari Hyundai Ioniq 5. Dia mirip sama BYD Seal Premium. Dan masih lebih murah dari BYD Seal Performance AWD. Boleh juga proporsinya gitu kan. Full listrik, range mencapai 600 kilo lebih. Dan konon fokus di kenyamanan dan teknologi. Nah, di video ini kita juga ntar akan nyetir karena kita belum pernah nyetir mobil ini dan kita penasaran banget. So, pertama-tama kita akan bahas eksteriornya dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Nah, desainnya kayak gue bilang, ini tuh ala coupe SUV yang jujur bukan jenis body type yang gue personally suka, karena coupe SUV itu bisa ungainly to look at gitu ya. Tapi karena dia nggak terlalu banyak garis, nggak terlalu banyak tarikan tajam-tajam, lebih ke sleek, minimalis gitu ya, sehingga dia lebih main ke proporsi dan siluet yang bikin mobil ini terkesan masih modern, walaupun dia bodinya ala coupe yang tinggi SUV gini gitu ya. Di atas dia udah nggak ada antena-antenaan karena sudah built-in semua. Kaca panoramik gede sampai ke bagian belakang, hanya ada di bagian atas ini terbrake stop lamp dan juga kamera belakang. Kaca pun udah ada di fogger belakang, dan di sini ada aksen semacam ducktail yang bikin dia pantatnya tidak terlalu polos. Nah, logo dia pakai logo Hyper atau Hypertech gitu ya, karena di Indonesia kan namanya Hypertech sebenarnya, tapi kalau di China namanya Hyper.
Tapi di beberapa market terkendala soal copyright, makanya pakai namanya Hypertech. Tipenya HT. Di bagian bawah, bumpernya juga lumayan tinggi karena ya kan mobilnya di jack ke atas gitu ya. Makanya ini bumpernya lumayan tinggi, tapi tetap diberi aksen kayak cladding hitam di bawah. Tapi cladding hitamnya dibikin piano black. Jadi modis, nggak terkesan seperti off-roader yang terlalu gahar. Dan juga ada aksen-aksen satin chrome lagi di bagian bawah sini, dan juga ada aksen diffuser. Untuk urusan safety udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang flush rata dengan bodi, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sini. Jadi yang di atas itu sebenarnya bukan kamera, itu tuh kayak sensor-sensoran LiDAR nanti yang untuk kedepannya, untuk canggih-canggihan gitu ya. Karena mobil ini juga dipersiapkan oleh Hypertech untuk kemampuan otonom. Nah, untuk urusan lelampuan, ini sebenarnya lampunya juga udah cantik karena dia pertama ada LED bar yang nyebrang kayak gini yang bikin bodinya kesannya lebih lebar, tapi di bagian klaster kanan kirinya dia kayak ada berlian, iya, diamond 3 biji kayak gini ya. Yang ini beneran 3D look banget karena beneran kayak etched diamond. Dan dia pun udah full LED semua, dari lampu senja, lampu rem, sampai ke lampu sen dan juga lampu mundur sudah LED. Tentunya nggak lengkap bahas mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Ion Hypertech HT ini terletak di bagian sebelah kiri mobil. Jadi sisi passenger belakang sebelah sini. Untuk bukanya, kalian tinggal tekan aja di sini. Dan dia sudah electric opening. Iya, jadi bakal terbuka sendiri. Dan dia sudah support AC standard charging dan juga DC fast charging dengan jenis port CCS Type 2. Jadi udah gampang buat ngecas di mana aja. Bicara soal motor listrik, untuk varian ini dia rear motor rear wheel drive. Iya, jadi RWD nih bos, senggol dong. Tenaga motornya 335 horsepower dengan torsi 430 Nm. Dan itu di-mate ke baterai LFP berkapasitas 83 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 600 km dalam sekali pengecasan. Dan performanya juga tergolong oke kok. Karena 0-100 tuntas dalam 5,8 detik aja. Oke, bahas beres soal charging port, lanjut bahas eksterior samping. Di bagian samping sini, paras ala coupe SUV-nya bikin dia punya proporsi ala-ala sports car gitu ya, yang dia tapering ke bagian belakang, yang membuatnya terkesan seksi, walaupun agak ungainly karena tinggi, tapi ini juga berkontribusi ke aerodinamika yang baik, sehingga range-nya bisa jauh. Dan yang membedakan antara varian bawah dengan varian atas yang ultra gullwing doors, tentunya pintu belakangnya. Kalau kita buka, pintu belakang ini pintu swing door biasa. Jadi tidak seperti yang unit digias yang pintu camar ke atas full elektrik gitu ya. Tapi itu kalau kalian mau tetap akan masuk Indo tapi menyusul. Harganya kita belum tahu. Nah, di bagian samping dia juga ada cladding di bagian rocker panelnya, tapi lagi-lagi sama kayak di belakang, dia warnanya piano black dan dia nggak ada over fendernya yang kita suka. Jadi nggak terkesan kayak mobilnya tuh kayak jengat gitu ya. Ini masih kayak oke lah, acceptable. Dan juga ada aksen satin chrome di bagian bawahnya supaya nggak terkesan polos. Door handle model sudah flushed yang rata dengan bodi, dan ini sendiri juga ada walk away lock dan walk in unlock. Jadi kalau kalian bawa kunci di bagian kantong kalian, tinggal mendekat, dia otomatis akan buka sendiri tanpa kalian harus sentuh sensor yang ada di bagian door handle sininya. Nah, ke bagian window line juga di sini dia sudah piano black semua, sampai pilar-pilar sini piano black semua, jadi kesannya premium. Panoramik besar kayak yang gue bilang di atas, dan spion ini juga modelnya pedestal. Tidak dimount di pillar, dia dimount di body, sehingga ada kaca tambahan di bagian sini yang bikin blind spot ke depan itu jadi minimal. Spion ini sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu C-nya juga di bagian sini, ada kameranya di bagian bawah karena kamera mobil sudah 360, dan juga ada blind spot warning di bagian kacanya karena mobil ini juga sudah punya ADAS juga. Lanjut bagian kaki. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Ion Hypertech HT. Nah, pertama-tama untuk desain velgnya antara varian yang bawah normal door kayak gini dengan yang varian yang gullwing door memang berbeda ya sama yang waktu itu kita review. Ini desainnya lebih kayak Beyblade gitu. Kalau waktu itu kan kayak 3-spoke gitu ya, cukup unik. Tapi sama-sama futuristik. Ini sendiri palaknya juga udah gede banget karena dia pakai ring 20 inci sebagai standarnya. Dan seperti kebanyakan mobil listrik, ini juga palaknya ada kayak semacam aero covernya. Aslinya dia palaknya palang 6 kayak laba-laba gini ya. Ini spoke yang ini tuh asli nih. Tapi untuk yang bagian luar-luar yang two-tone-nya ini aero
cover yang bisa kalian lepas kalau misalnya kalian lagi nggak pengen tampil nutup kayak begini. Dan ini juga dibalut dengan ban yang udah oke karena dia pakai Yokohama Blue Earth XT dengan ukuran 245/50 R20. Pengereman depan belakang udah full disc brakes dan yang standar kayak ABS, EBD, BA traction control gitu sudah ada. Teknologi mobil listrik yang standar kayak regen braking gitu-gitu juga sudah ada. Dan teknologi yang canggih seperti ADAS gitu-gitu ini juga sudah ada. Bahkan di beberapa tempat dari mobil ini kayak di bagian bumper depan, bumper belakang gitu-gitu ada kamera belakang yang di atas yang nggak ada isinya. Itu semua sudah dipersiapkan untuk teknologi otonomus. Jadi kedepannya mobil ini harusnya bisa nyetir sendiri kalau infrastrukturnya sudah ready. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari Ion Hypertech HT yang jujur desainnya sebenarnya cantik, sleek gitu ya, kayak futuristik dan manis tanpa garis berlebihan. Walaupun gua nggak bisa bilang ini tuh original banget karena dari beberapa angle, dari frontal banget ini ngingetin gua ke Porsche Cayenne. Kalau kalian lihat dari angle yang agak quarter depan, ini ngingetin gua ke Tesla Model Y. Jadi kayak yang terbaik dari beberapa desain itu diambil dan disatukan di sini, yang sebenarnya still okay karena desainnya kayak yang gue bilang harmonis gitu. Ini dia tetap ada power dome hood dan di bagian tengah sini juga didominasi dengan logo besar dari Hyper atau Hypertech. Dan tentunya dia tidak ada grill karena dia full EV, dia tidak butuh grill sama sekali, dia hanya butuh lubang di bagian bawah sini untuk pendinginan baterai dan juga AC-AC-an. Dan bahkan ini pun ada panelnya ya, jadi ini kayak bisa buka nutup sesuai dengan kebutuhan udara di mobilnya. Kalau lagi nggak butuh ya tinggal ditutup aja, otomatis dia jadi lebih aerodinamis dan lebih jauh range-nya. Dan di bagian bawah juga tetap ada sedikit cladding hitam yang lagi-lagi piano black dan ada aksen satin chrome yang jadi lips di depan manis tidak berlebihan. Untuk safety di depan ada 4 titik corner sensor di bagian depan sini yang flush juga rata dengan bodi, dan juga ada kamera depan yang disematkan langsung di tengah sebelah sininya. Termasuk di bumper bawahnya ini juga ada radar, millimeter wave radar yang berguna untuk fungsi seperti adaptive cruise control yang juga mobil ini sudah punya. Dan kalau bicara soal lampu, ini juga lampunya sudah terkesan sangat modern dan sangat mewah karena dia punya aksen LED yang bentuknya kayak di belakang, kayak berlian gitu ya, kayak kristal yang diukir. Jadi untuk DRL dan lampu senja dia 2 garis LED yang seperti berlian ini, yang cantik banget jujur. Dan untuk low beam dan high beam dia proyektor LED, tapi dia proyektornya tuh sipit gitu, kayak satu proyektor ini tuh ada 4 LED kecil gitu ya. Jadi terang banget memang kalau malam. Proyektor atas untuk low beam, proyektor bawah untuk high beam. Lampu sennya di bagian bumper dan dia modelnya vertikal seperti ini. Jadi pastinya sangat jelas dan kelihatan banget mau dari depan ataupun dari samping juga. Dan di atas juga tetap ada kamera untuk keperluan ADAS-ADASannya lagi yang mereka sebut ADIGO, sistemnya Hyper atau Hypertech gitu ya. Dan secara overall desain dari si Ion Hypertech HT ini sudah memberikan alternatif yang sangat-sangat menggiurkan di kelas mobil listrik di bawah 1 miliar. Karena walaupun dengan paras yang cantik dan pastinya interior yang konon sangat mewah, yang abis ini kita bakal cek, kayaknya bisa banget deh mobil ini merebut tahta BYD Seal atau Hyundai Ioniq 5. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, lanjut bahas soal interior dari Hypertech HT. Nah, pertama-tama dari pintunya yang berat dan solid banget. Ini ketahuan banget gitu ya, di beberapa varian ada yang motorized, tapi di varian ini memang tidak. Tapi at least kalian tetap dapat kaca frameless yang sangat keren ini. Dan juga ada sill plate dengan logo Hypertech atau Hyper di bagian sininya gitu ya. Oke lah. Nah, ini juga easy entry dan exit. Jadi pas kalian duduk tutup pintu, ini jok langsung balik ke posisi mengemudi yang sebelumnya. So, begitu aja guys, rasa duduk di baris pertama dari Ion Hypertech HT. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa di sini, waktu itu kan kita pernah bahas secara lengkap varian yang atasnya ya, yang gullwing doors. Kalau kalian pengen nonton, bisa cek video yang sebelah sini. Seperti itu. Tapi sekarang kita akan bahas lebih lengkap varian yang berpintu biasa ini. Nah, sebelum kita bahas ada apa di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka karena mikir bakal kalian support, klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusnya untuk subscribe ke channel Aksator Jangki. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak kalian berbeda kali video juga memakai Instagram kami di
Laknat_KJ untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya seperti ini. Jujur, kuncinya keren. Ya, kuncinya keren gitu ya. Dia bentuknya kayak apa ini? Kayak futuristik banget, dan juga ada logo Hyper atau Hype-Tech di bagian belakang sini. Dan di sini juga ada 4 buah tombol. Ada lock, unlock untuk buka power tailgate dan favorite button seperti itu. Dan tentunya mobil ini udah nggak main puter-puter dan juga pencet-pencetan lagi. Jadi kalian tinggal masuk ke dalam mobilnya, bawa kuncinya di badan kalian, tutup pintu, injek pedal rem, maka dia otomatis sudah ready to drive. Jadi nggak perlu pencet-pencet apa-apa lagi. Dan kita lanjut bahas soal interiornya. Dari build quality, materials, jujur, ini bagus, sumpah. Untuk mobil yang harganya 600 jutaan, ini rasanya seperti mobil 1M ke atas kualitas interiornya. Dari semua fit and finishnya, materialnya, semua ini terasa sangat premium. Dan yang kalian pegang itu semua soft rata-rata. Di atas soft, di bagian bawah sini juga soft gitu ya. Dan kombinasi warnanya jujur gua suka. Dia kayak coklat tua dengan warna krem. Iya, jadi interiornya tuh kesannya tuh mahal gitu. Dan dia juga ada banyak aksen piano black dengan satin chrome, termasuk ada logo plakat di sebelah kirinya yang tulisannya Dolby Atmos ya, karena interior mobil ini punya premium sound dari Dolby Atmos. Nah, ke bagian tengah sini kalian disambut dengan command centernya. Ini adalah sebuah head unit besar berukuran 14,9 inci. Jadi kayak apa sih head unitnya? Yuk kita bahas. Head unitnya seperti ini, jadi dia ukurannya cukup besar, lebih dari 14 inci. Dan untuk menu utamanya seperti ini. Di atas ada kayak contohnya jam, sinyal-sinyalan, Bluetooth connectivity. Di bagian kanan ada komponen yang kalian bisa atur widgetsnya. Dan juga ada car control untuk pengontrolan setting mobil yang instan. Contohnya seperti drive mode, ada comfort, sport, dan custom. Untuk energy saving, window lock, sampai ke pengaturan kecerahan panel sini, panel sana, sampai juga untuk backlight dan juga auto hold. Ini pun kalian bisa edit untuk kalian ganti-ganti widget sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di bagian bawah ini nih menu-menunya, dan ini fix selalu ada di sini tanpa kemana-mana di menu apapun. Jadi dari paling kiri ini ada menu untuk volume atau suara-suara, suara media, navigation, voice gini, sampai ke bagian headrest dan juga Adigo Sound Pro. Kalau kita klik, kalian bisa memilih sound effect untuk Dolby Atmos-nya. Jadi ada natural sound, mega bass, elektronik gini-gini ya, sampai ke fadernya bisa diatur juga. Oke lah. Kemudian di sini juga ada iSpace. Ini cukup menarik. Ntar kita bahas di bagian interestingnya. Nah, kanan lagi ini ada untuk pengaturan jok. Jadi joknya bisa diatur bahkan dari sini karena joknya semuanya udah elektrik, dan tentunya joknya sudah ventilated seats, 3 level yang bisa kalian atur lewat sini. Termasuk dari posisinya, pengaturannya sangat ekstensif gitu ya. Dan juga ada 3 memory slot untuk passenger dan driver depan. Termasuk ada massage. Jadi ada pijet ya. Pijetnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 macam pemijatan dengan 3 macam settingan. Soft, standar, dan strong. Termasuk di sini ada aroma. Ini juga interesting. Ntar kita bahas di bagian interestingnya. Sisanya ada contohnya pengontrolan untuk charging port, door lock, child lock, window system, sampai ke lighting dan ambient light. Karena interior mobil ini juga sudah punya ambient light yang kalian bisa pilih secara ekstensif. Ini pemilihan ambient light itu kayak banyak banget gitu. Maksudnya kayak nggak hanya kayak merah, hijau, kuning, tapi kayak merah muda, kuning muda, hijau muda, itu juga bisa gitu. Jadi benar-benar luar biasa. Bisa di set follow driving mode, bisa di save juga, dan juga ada pilihan untuk ngikutin musik dan juga berpendar, mati dan hidup. Termasuk sistem lighting, ke lampu depannya mau bikin auto high beam, diatur ketinggiannya, headlamp delay, follow me home, DRL, semua bisa dikontrol lewat sini. Adigo Smart Driving ini untuk ADAS, yang walaupun di unit test kita ini ADAS-nya lagi off ya, karena konon lagi butuh update. Tapi ADAS-nya semua tersedia lengkap, dari mulai forward collision warning, rear safety, lane keeping assist, sampai adaptive cruise control dia ada. Ini untuk energy driving consumption, power consumption, kalian bisa lihat charging dan super fast charging di bagian sini. Chassis power, ada fungsi hill descent control, electric parking brake, sampai ke AC, wiper, pengaturan custom key untuk di bagian setirnya bisa juga lewat sini, sampai ke sistem setting
update voice command semuanya lewat sini juga bisa. Nah, pengontrolan AC itu dari tengah sini. Kalau kalian pengen menu AC tinggal kalian klik aja, bakal keluar menu seperti ini. Nah, fan speed di bagian sini dia pun sudah dual zone climate control, kanan dan kiri bisa ngatur suhunya sendiri, arah sembur udah lengkap, ke kepala, kaki, front defogger pun ada. Termasuk ada eco mode untuk AC-nya untuk menjauhi range kalian. Jadi udah nice gitu ya. Ini bisa kontrol sendiri. Nah, ke bagian kanannya lagi ada kamera parkir yang tentunya defaultnya kayak gini karena kan 4 kamera. Tapi kalau kalian ke 3D mode, ini kalian bisa lihat secara ekstensif display mobilnya 3 dimensi, dan kalian bisa lihat stitchingnya tuh bagus banget. Stitchingnya tuh rapi gitu, kayak hampir nggak kelihatan sambungannya. Termasuk yang unik lagi di atas ini ada rear view mirror adjustment. Jadi untuk mengatur kaca spionnya kalian pakai fungsi di dalam sini gitu. Jadi semuanya memang terintegrasi. Ngunci buka pintu dari sini, setting mobil dari sini, menu juga di sini, dan ini pun sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, jadi sudah lengkap. Walaupun tidak ada tombol fisik sama sekali, itu yang mungkin beberapa orang agak kurang cocok. Di bagian tengah lanjut, di sini pun ada wireless charger yang ini bahannya suede gini ya. Jadi nggak ngerusak handphone kalian pas ditaro. Memang ini ada 2, tapi yang berfungsi ini sebelah kanan untuk wireless charging, di bagian kiri untuk taruh handphone aja. Dan ini sisanya wood panel model open pore yang nggak kalah sama wood panelnya Mercedes-Benz dengan aksen-aksen satin chrome lagi. Nah, di bagian tengah sini ada cup holder 2 buah, dan juga di bagian tengah lagi armrest. Ini modelnya high console gini ya, jadi kayak enak banget buat taruh tangan kayak gini. Termasuk ini juga ada tempat console box yang lumayan dalam, termasuk untuk pengecasan di bagian dalam sini. Karena dia model high console, tentunya di bagian bawah sini juga ada ruang penyimpanan yang cukup besar, termasuk konektivitas untuk head unit dan juga untuk keperluan charging kalian. Joknya, ini model joknya juga jujur keren banget ya, kayak mobil-mobil di atas 1M gitu, yang desainnya tuh niat karena dia model tengahnya perforated dan ke bawah dia jadi kayak diamond kilt design gini. Yang ini perforatednya juga works karena kan ini joknya sudah ventilated alias sudah ada pendinginnya. Headrestnya juga gede, jadi kayak enak gitu nidurin pala kalian. Dan jok ini tentunya pengaturannya sudah full elektrik dengan massage, jadi bisa dipijit. Nah, pengaturan untuk driver dia lengkap, dia bisa sliding, bisa reclining, ada seat height adjuster, termasuk ada electric lumbar support yang kalian bisa atur secara 4 arah. Jadi udah nice banget. Setirnya pengaturannya memang masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik. Jadi udah lengkap. Termasuk yang gue suka, nggak kayak kebanyakan mobil China yang setirnya ngetilt kayak nyetir truk. Ini setirnya posisinya normal, jadi di gripnya enak gitu ya. Jadi terasa enak di balik kemudinya. Termasuk bentuk setirnya pun unik karena dia nggak bulat tapi kayak oval gini ya. Dan setirnya pun two-tone, bagian luarnya warna coklat, bagian dalamnya warna krem perforated, dengan ada aksen-aksen satin chrome lagi, dan button kanan kirinya yang semuanya configurable. Tapi untuk button yang tetapnya, di kiri ada Bluetooth teleponi favorite button, di kanan ada voice command dan favorite button. Suara klaksonnya kayak gini, udah nice banget kayak mobil Eropa. Dan di belakangnya ada gear shifter untuk bagian kanan, ya. Jadi giginya di sini. Kalau kalian pengen masuk D tinggal turun ke bawah, kalau kalian pengen mundur tinggal tekan ke atas, dan P ada di bagian ujungnya. Kalau pengen nyalain cruise control atau adaptive cruise, kalian tinggal double tap ke bawah kayak Tesla. Di bagian kiri ini untuk ngesein dan untuk wiper setting, untuk kayak kecepatan wipernya gitu ya. Tapi sebenarnya sisanya untuk lampu-lampuan bisa kalian atur dari sini, itu sudah auto juga, nggak perlu diatur-atur lagi. Di tengah ini ada driver monitoring system yang bakal terus memantau kalian, yang bakal ngebaca kalau kalian misalnya capek atau ngantuk, dia bakal ngasih warning secara otomatis. Dan kita masuk ke hal yang mungkin paling sering diomongin dari si Hypertech HT ini, yaitu bagian speedometernya. Yuk kita bahas. Speedometernya seperti ini. Iya, jadi dia nggak kayak Tesla yang nyatu ke bagian head unit tengah, dia terpisah sendiri di bagian depan driver. Dan jujur, gue lebih suka yang begini dibanding kayak Tesla. Dan gue suka bentuknya yang sampingnya di shave di edge-nya gitu. Jadi nggak kotak kayak tablet doang, tapi ada bentuk, ada art, ada desainnya. Jadi ini kebagi jadi 2. Yang bagian sebelah kiri itu fix, yang di bagian sebelah kanan itu configurable. Yang bagian sebelah kiri ada digital speedo, ada gear indicator, ada power meter,
ada state of ready dan juga ada state of charge-nya, termasuk untuk sisa range dan jam. Ini fix ya, nggak berubah-ubah. Nah, di bagian kanan sini, ini configurable. Kayak contohnya sekarang ini lagi nge-display media, ya musik yang lagi muter gitu ya, lagi nggak muter sekarang. Tapi kalian bisa klik di sini untuk ngubah ini. Jadi contohnya MID, ini ada tire pressure monitoring system, ada KWH per 100 km, elapsed time gitu-gitu, ini ada di sini, temperature, sampai ke display untuk ADAS yang bisa ngebaca mobil-mobil sekitar. Iya, di sini bisa, tapi ini lagi off ADAS-nya kayak yang gue bilang, Adigo-nya. Dan yang keren, dia bisa ngedisplay full map di bagian sininya. Jadi kalau kalian lagi jalan navigasi, nggak perlu ngeliat ke tengah. Di depan sini, ini udah langsung ada map yang live. Jadi kayak virtual cockpitnya Audi gitu. Ini bikin dia jadi sangat-sangat luar biasa intuitif. Jadi cobain dulu sebelum nyinyir. Lanjut bahas soal door trim. Kayak yang gue bilang, dia door trimnya frameless. Dan di bagian bawahnya dia kombinasinya two tone finish sama kayak dashboardnya. Itu full soft touch, bahkan sampai ke bawah-bawah. Kalian bisa lihat tuh, yang area door pocketnya itu ada stitching. Itu asli, iya, jadi beneran soft sampai bawah. Jarang nih gue lihat mobil yang di bawah 1 M yang kayak gini. Nah, ada ambient light dari bagian pintu yang atasnya sampai ke bagian bawahnya. Itu juga ada. Termasuk untuk bagian power window-nya, dia kayak ada wood panelnya lagi. Dan itu power window-nya cantik gitu ya buttonnya. Jadi nice banget. Dan mungkin kalian bertanya, cara buka pintunya gimana? Iya, nggak pakai tuas fisik, dia pakai tombol yang ada di bagian tengah situ. Iya, jadi itu tombol untuk kalian buka pintu. Dan di bawahnya lagi, untuk speakernya bahkan dia ada metal finishnya gitu ya. Jadi kesannya lagi-lagi sangat premium. Dan bicara soal speaker, tentunya mobil ini punya premium sound yang sangat nggak biasa. Ini pakai Dolby Atmos 22 speakers ya, 22 speaker di mobil 2 baris. Makanya speakernya tuh sampai ke atas sini gitu ya. Jadi makanya speakernya tuh banyak, suaranya tuh sangat-sangat teatrikal. Di bagian tengah, kaca tengah sudah auto dimming tentunya. Dan di bagian atas untuk bagian overhead console-nya, lampunya model LED bar. Lucu banget. Dan hazard, karena hazard tetap harus tombol fisik, hazard tetap ada di bagian tengah sini. Nah, kanan kirinya ini ada sun visor yang dua-duanya sudah ada kacanya dan sudah ada lampunya, yang dimana lampunya model ring light kayak gini. Nice banget. Kalau buat TikTokan, cakep. Dan ini semua finishing roofnya itu suede. Iya, sampai ke ininya, sampai ke sun visornya ini suede. Jadi kayak mewah gitu ya. Sampai ke pilar-pilar depan sini ini semua suede. Dan tentunya di atas ini masih ada panoramic roof yang bisa kalian buka dengan pakai voice command. Hey baby. Hello baby. I'm here. Open sunshade. Okay, sunshades is turned on. Dan ini panoramic roofnya memang nggak bisa dibuka, tapi at least ada covernya, nggak kayak BYD Seal yang bikin orang dalamnya panas kalau lagi siang-siang. Dan ini gede banget ya, sampai ke baris kedua masih ke bagian panoramik, yang bikin experience trip kalian juga jadi sangat luar biasa. Airbag pun lengkap, di depan ada, di jok ada, curtain pun sudah ada. Jadi udah nice banget. Kita cek baris keduanya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari Ion Hypertech HT. Nah, pertama-tama dia tetap masih dapat pintu frameless sampai ke baris kedua, yang bikin keluar masuknya terasa teatrikal gitu ya. Dan juga ada sill plate aluminium dengan logo Hyper di bagian sininya. So, begitu guys, rasa duduk di baris kedua dari si Ion Hypertech HT. Ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue yang cukup relax. Tinggi gue 170 cm. Ini gue ke baris depan masih ada ruangan 9 jari. Iya, jadi tergolong lega lah ya, nggak masalah. Headroom juga, walaupun dia ada panoramiknya, dia jadi jauh gitu. Masih ada lebih dari 5 jari. Jadi rata-rata orang Indonesia akan muat di jok baris kedua ini tanpa masalah sama sekali. Desain jok belakang juga sama kayak di depan. Dia kulit dengan aksen perforated di bagian tengah yang ada aksen diamondnya di bagian tengah sini. Kesannya premium banget. Sampai headrestnya, kalian juga dapat 3 buah yang tentunya ini adjustable. Dan juga dapat side headrest untuk bagian kanan kirinya. Kalau buat tidur tuh ini enak banget. Nah, kalau kalian misalnya bawa 3 orang di belakang dan ke bagian duduk di tengah, nggak masalah, karena di bagian tengah sini completely flat floor banget, sama sekali tidak ada hump, karena kan ini full battery gitu ya. Termasuk
kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong jok depan tanpa masalah. Jadi under thigh supportnya juga lumayan maju dan jok ini lumayan empuk, jadi enak gitu ya buat didudukin. Dan di belakang sini pun ada beberapa fitur yang memanjakan kalian. Contohnya ada lubang AC di bagian tengah sini yang bikin baris keduanya jadi adem. Dan juga di bawah ada satu buah USB charging port. Memang hanya satu, kalian harus rebutan. Tapi di bagian kanan kiri sini, ini fiturnya beda. Di bagian kanan ini working zone atau eating zone. Kenapa? Karena yang ada di bagian belakang jok driver adalah meja yang solid, bagus ya. Ini pun hingesnya semua besi, dan ini mejanya ada efek perforated, jadi empuk dipegangnya. Kalian bisa makan bakso, bubur, atau taruh laptop bahkan di sini bisa karena ini solid banget. Termasuk di bagian bawah sini itu ada seat back pocket buat kalian naruh map atau naruh dokumen atau apa, di sini bisa. Jadi apa yang ada di bagian sebelah kiri sini? Di sini itu zero gravity zone atau relax zone. Kenapa? Karena kalau gue buka ini adalah support untuk kaki. Iya, jadi ini adalah buat kalian selonjoran gitu ya, footrest. Kenapa? Karena kalian kalau misalnya pengen selonjoran di sini, itu kalian nggak perlu nyuruh chauffeur kalian untuk majuin jok depan. Ada kontrolnya di pundak sini, tinggal kalian majuin sendiri aja. Kayak gini. Kalau udah begini, ini enak pol, gila enak gitu ya. Ditambah lagi jok baris keduanya ini bisa recline dengan angle yang menurut gua pecah banget. Ini kalau kita recline baris keduanya, wadaw, gila enak banget le, sumpah. Nih ya, gua ke sebelah sini lagi karena recline-nya kanan kiri. Ini gua bisa recline sampai segini loh, tuh. Wah gila sih, wah gila ini, ya. Dan pastinya di bagian tengah ada armrest. Wah, ditambah speaker dari Dolby Atmos yang sampai atas. Wow, top. Armrestnya juga di tengahnya ada cup holder 2 buah buat kalian taruh minuman kalian. Dan juga lanjut ke bagian door trim. Door trimnya juga soft dari atas, walaupun untuk baris kedua bagian bawahnya dia tidak soft, tapi ya nggak masalah lah. Toh di depan udah soft gitu ya, udah thank you banget. Dan di bagian belakang tetap dapat ambient light, tetap dapat power window switch yang cantik dan tombol pembuka pintu elektrik. Dan di bawah juga ada door pocket serta aksen-aksen metal untuk speakernya. Dari speaker yang di bawah sampai ke tweeter yang di atas juga sudah metallic accents. Di bagian atas kalian dapat speaker lagi, ada grab handle model retract yang sewarna atapnya coklat, dan juga ada lampu baca berupa LED model berlian seperti ini. Di sini juga ada kaca ketiga sehingga pas kalian lagi rebahan kayak gini itu gak claustrophobic gitu ya. Jadi tetap terasa lega mobilnya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari Ion Hypertech HT. Tentunya sudah power tailgate, kalian bisa buka dengan pencet di sini, pencet di kunci, atau pencet layar di bagian dalamnya. Nah, karena dia bentuknya ala-ala sedan, otomatis bagasinya kayak bebek ke belakang gitu ya, yang bikin dia jadi lebih lega. Di sini kalau kalian pengen taruh 2 koper large masih masuk, 4 koper cabin juga masih masuk. Karena ini secara dimensi mobil bahkan sebenarnya nyamain dimensi mobil yang 7-seater gitu ya. Tapi karena dia hanya 5-seater, bagasinya bisa sangat maksimal, ruang baris keduanya bisa sangat lega. Dan di sini tentunya semua sudah dibalut bahan sejenis wool warna coklat yang lagi-lagi premium. Di sini juga ada false floor bisa dibuka, yang bakal ngasih ruang penyimpanan yang lebih lega lagi karena dia nggak main spare tire, dia pakainya tire parkit gitu-gitu ya. Jadi udah nice, gede banget kan. Nah kayak gitu. Termasuk dia juga ada open storage di bagian sebelah kanannya di sini. Jadi kalian bisa taruh barang-barang langsung di bagian belakang sini. Dan juga ada 2 buah lampu LED yang menerangi pas malam-malam kalau kalian pengen nyari barang pas malam. Juga ada 2 buah hook buat kalian gantungin belanjaan seperti ikan gitu ya, nggak mau kalian taruh bawah sini. Dan juga ada 12 volt socket di bagian sebelah kanan sebelah sininya buat kalian colok-colok misalnya vacuum cleaner untuk kalian bersihin. Dan tentunya jok baris kedua ini bisa dilipat ke depan dan dia jadi rata, tapi memang lipatnya harus dari depan karena dari belakang dia
nggak bisa gitu ya, dari samping. Kalau sudah seperti ini, dia bakal jadi full, completely flat sampai ke baris kedua sini. Yang artinya, kalian dapat space yang gede banget buat nyimpan barang-barang kalian gitu. Dan di bagian belakang sini juga masih ada speaker-speakeran yang menjadi bagian dari Dolby Atmos Premium Sound 22 speakernya. Jadi secara praktikalitas, bagasinya udah lebih dari cukup untuk menemani keseharian kalian. Dan pastinya tetap masih ada bagasi depan. Namun tentunya sebagai sebuah mobil listrik, gak ada alasan gak punya front atau front boot. Dan pastinya si Hypertech HD ini juga punya bagasi depan. Bukannya kalian tinggal tarik 2 kali latch di bagian bawah pengemudi kayak buka mesin BMW gitu ya. Kalau udah tinggal kalian tarik ke atas. Tentunya sudah hydraulic, jadi udah otomatis naik. Dan di sini akan terlihat engine cover, engine gitu ya, yang rapi banget karena ini hampir tertutup semuanya. Hanya menyisakan ruangan untuk coolant-coolantan dan untuk mengisi air wiper. Sisanya tinggal kalian buka di sini, ada sebuah tutup yang berlogokan Hyper. Nah, kalau udah bakal kelihatan nih, di sini frontnya jujur ini lumayan loh. Maksudnya kayak nggak yang tergolong kecil gitu ya. Kalau dibandingin yang kalian temukan di Ioniq 5, Ioniq 6 gitu, ini masih lebih gede, ini dalam. Kalian bisa taruh 1 buah helm full face di sini masuk tanpa masalah. Kalau yang kecil-kecil kayak charging kit gitu-gitu apa segala macam masuk juga ke sini tanpa masalah. Mau taruh kucing 2 juga masuk gitu ya. Kalau kalian taruh sini, ceblek gitu tutup, bisa. Jadi kalau masalah praktikalitas, mobil ini juga udah juara karena bagasinya gede, ruangan orangnya gede, dapat extra storage di depan juga. Nutupnya juga kayak Porsche. Oke tuh guys, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari GAC Aion Hypertech HT. Tadi kan kita udah ulas semua lengkap, mulai dari eksterior sampai interiornya. Kita pun udah pernah ulas versi yang ultra gullwingnya pada saat di GS 2004 di video yang sebelah sini. Nah sekarang kita kesampaian untuk mencoba rasa berkendaranya. Secara statis kita lihat interiornya, kita pegang, kita sentuh, semua touch and feel dari mobil ini terasa jauh lebih mewah dibandingkan harganya. So sekarang kita lanjut untuk bahas gimana sih rasa naik dari Hypertech HT ini. Nah kita mulai dengan bahas 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama adalah soal kenyamanan dan kemewahannya. Yang tadi gue bilang soal touch and feel mobil ini terasa mewah dan mahal gitu ya, premium. Itu juga tetap terasa pada saat kita berada di balik kemudinya. Ini bener-bener interior yang sangat amat memanjakan mata dan memanjakan sentuhan kalian. Semua yang kalian pegang di sini itu terasa mewah, terasa high quality, dan juga terasa mahal, lebih mahal dari harganya. Dan kalau bicara soal kenyamanan, interiornya lega, mau kalian di depan, mau kalian di belakang, apalagi di belakang, mobil ini buat disupirin itu enak banget karena dari segi legroom, headroom, sampai ke reclining angle jok yang jumawa, bikin kalian santai banget. Dan dari segi rasa berkendaranya, bantingannya juga dibikin empuk, iya, soft. Untuk jalan-jalan Indonesia yang bergelombang, yang cenderung banyak rusak gitu ya, itu tuh terasa sangat-sangat nyaman, comfortable, dan comfort oriented banget gitu. Dan kalau kita cek dari segi peredamannya, peredaman mobil ini juga sangat baik. Karena peredamannya selain dia hening karena dia full elektrik, dia meredam suara-suara luarnya, ada motor lain-lain lewat gini ya, diredam dengan sangat luar biasa sekali. Kalau kita cek ke bagian kacanya, sudah double glaze, iya, yang artinya ditutup langsung hening. Padahal ini frameless, dan biasanya mobil frameless itu cenderung lebih berisik ya dibandingkan mobil yang ada frame-nya. Ya wajar, physics kan. Setirnya dibikin ringan, yang memudahkan pada saat kalian manuver atau putar balik. Untuk bodinya yang tidak kecil ini ya, ini tidak kecil, tapi masih sangat easy to drive dan
Dibuat selap-selip pun terasa sangat mudah, tidak menyusahkan. Bahkan sampai kenyamanan kuping kalian itu juga juara, karena kalian di-equip oleh sound system 22 speaker Dolby Atmos yang sekali lagi gue sampaikan, sound system paling enak di bawah 1 miliar. Bahkan ini terasa seperti premium sound mobil-mobil 2 miliaran. Karena memang se-immersif itu suaranya. Kemudian hal yang kedua adalah soal instant torque. Iya, yang bagaimanapun namanya mobil listrik, performa udah pasti superior dibandingkan rata-rata mobil bensin yang seharga dia. Mobil ini kan 600 jutaan rupiah ya untuk varian ini. Paling dekat lawannya adalah BYD Seal Premium yang sama-sama RWD, range-nya juga mirip, harganya juga mirip gitu. Tapi kalau mau adu drag race, ini melawan Seal Premium, ini masih lebih kenceng. Lebih tepatnya 0,1 detik lebih kenceng, karena Seal Premium itu 5,9 detik, sedangkan Hypertech HT ini 5,8 detik. Dan kita lanjut ke yang ketiga adalah soal tech alias teknologi, karena kan Hypertech pastinya teknologinya juga sudah mumpuni. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS yang lengkap yang mereka sebut Adigo, yang di sini juga benar-benar memang dipersiapkan untuk menjadi semi otonom ya, karena bahkan dia punya kayak sensor-sensor radar yang untuk saat ini memang belum aktif, tapi ketika nanti infrastruktur udah mendukung, mobil ini udah siap. Dan ditambah lagi sistem ADAS-nya, sistem navigasinya, sistem driver monitoring system gitu ya, termasuk semua fitur pendukung kenyamanan di dalam sini, itu benar-benar melebihi dari harga yang kalian bayar. Bener-bener lumayan bargain sih dengan harga segini apa yang kalian dapat di Hypertech HT ini. Jadi nama tech di Hypertech itu nggak bullshit. Bener-bener mobilnya syarat dengan teknologi. Bahkan ketika kalian dibalik setirnya, itu pun terasa. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Hypertech HT ini. Yang pertama-tama adalah soal bantingannya. Tadi kan gue bilang bantingan ini di set empuk ya, karena kan mobil ini kan comfort oriented. Tapi karena dia empuk banget, sedangkan mobil listrik kan punya baterai yang besar di bawah, sehingga dia center of gravity itu ketekan ke bawah. Kalau kalian lewatin polisi tidur dengan agak kenceng, setelah dia kayak ngangkat gitu dari bodinya kena polisi tidur, pas dia turun ke bawah tuh kayak kenceng banget gitu, kayak ngejeblak gitu ya. Berasa banget kalau mobil ini punya baterai berat di bawah, dan suspensinya itu travelnya panjang dan empuk, sehingga kayak agak ngebanting gitu. Dan juga karena dia empuk, otomatis secara fisika dia akan punya body roll yang terasa. Dan memang ya, body rollnya mobil ini terasa, terutama kalau kalian bawa di kecepatan tinggi dan ketemu jalan yang mungkin agak bergelombang dan gak rata. Itu memang gejala body rollnya bikin mobilnya jadi goyang-goyang gitu ya, ke kanan ke kiri, seperti itu. Mobilnya juga punya gejala untuk mantul kalau kalian nemu sambungan jalan yang lagi-lagi misalnya kalian hajar dengan kecepatan tinggi gitu. Jadi ya seperti itu. Yang namanya empuk ditambah mobilnya berat, pasti secara fisika akan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah soal interface. Ya, kita di Lagnats memang mendukung digitalisasi karena kita bergerak di bidang digital juga. Tapi menurut kita adanya physical button dikit-dikit itu justru malah mempermudah pada saat kalian dibalik kemudi mobil ini. Dan memang terasa pada saat kita lagi dibalik mobil ini, karena semua pengaturan itu lewat layar, dari AC sampai ke pengaturan spion, sampai ke buka panoramik, semua juga harus lewat layar. Itu otomatis menjadi sedikit distracting, karena kalian harus masuk ke menu-menu yang dalam untuk melakukan fungsi yang menurut kita cukup sederhana, yang biasanya cuma tinggal pencet tombol doang gitu ya. Dan distraction itu mungkin akan bikin beberapa orang jadi information overload bagi yang nggak biasa gitu. Apalagi kalau mungkin orang tua yang nggak terlalu tech savvy,
Itu bakal kayak kebingungan, dan itu akan berbahaya pada saat kita lagi harusnya konsentrasi ke jalan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah soal visibilitas. Well, sebenarnya visibilitas ke depan, ke samping itu nggak ada masalah di mobil ini karena dia, ya mobilnya kacanya nggak yang kecil-kecil amat gitu ya, cukup besar. Tapi karena dia modelnya tuh coupe SUV, dia agak nipu. Yang kita kira kita ngeliat ke belakang itu pantatnya udah mentok di situ, ternyata dia lebih panjang dibanding yang kita kira. Ditambah lagi visibilitas ke belakang karena dia sloping roof, dia jadi nggak kelihatan apa yang ada agak ke bawah karena pantatnya dibikin memang agak nungging dari sononya gitu ya. Kalau kalian lihat kaca tengah ini ke belakang, itu yang kalian lihat kalau misalnya ada motoris gitu ya, naik motor, yang kalian lihat itu cuma kepalanya doang, motornya nggak kelihatan. Jadi kurang lebih seperti itu. Visibilitas ke belakang ya memang ada kamera sih, cuman kan yang namanya kalian lagi nyetir, refleksnya pasti kan ngeliat begini gitu ya. Dan ya seperti itu, visibilitas ke belakang not the best gitu ya. Tapi kalau kita nilai secara overall, mobil ini dari kenyamanannya, dari kemewahannya, value for money-nya, untuk sebuah mobil listrik di bawah 1 miliar, ini sudah merupakan value for money yang luar biasa banget. Dengan touch and feel yang sangat mewah, yang jujur gue belum nemuin touch and feel semewah ini di mobil di bawah 1 miliar. Sampai di bawah-bawah sini soft. Mobil 1M itu jarang, rata-rata di bawah sini tuh keras, ya udah gak disentuh. Ini dibikin soft. Sampai buka pintunya udah electric button, sampai segala macem lah yang ada di mobil ini benar-benar terasa. Gue bingung gitu ya. Ternyata kemewahan itu hanya persepsi. Mereka bisa bikin mobil mewah dengan harga terjangkau. Ini buktinya. Ini mewah dengan harga terjangkau, interiornya cantik banget. Jadi selama ini gue jadi bertanya, apakah kemewahan yang kita temukan di atas 1M itu hanyalah sebuah ilusi yang harusnya bisa dibuat dengan jauh lebih terjangkau? Mobil ini bikin gue kayak berpikir ulang tentang bagaimana orang manufaktur sebuah mobil gitu ya. Dan ini pun menjadi bukti bahwa China sekarang sudah sangat luar biasa. Kalian mau anti mob Cina atau apa, bodoh deh. Tapi kalau kalian cobain ini dan kalian bilang mobil ini dengan harganya kemahalan, ya simply ya berarti ya halu gitu loh. Kayak karena ya bener-bener sepremium itu feel-nya di dalam sini. Dan kalau kalian pakai mobil ini untuk disupirin dengan supir yang bawanya nyantai, kalem, untuk budget di bawah 1 miliar, gua nggak akan rekomen mobil lain yang akan lebih bikin kalian senyum dibanding Ion Hypertech HT ini. Walaupun ia canggih, nyaman, dan mewah, namun karena ia terlalu obvious mirip banget model X, pasti ada yang dibawakan. Karena itu inilah 3 no yang kamu temukan di Hypertech HT. Kerennya, jok passenger depan dari Ion Hypertech HT ini, dia punya leg rest atau ottoman ya, yang bahkan sampai bisa extend ke depan kayak begini, kayak jok tengahnya Alphard, yang bikin sangat relaxing. Tapi annoyingnya adalah untuk bisa menciptakan ruang kaki yang cukup untuk ottoman ini, otomatis mereka harus mengorbankan glove box depan. Iya, jadi mobil ini gak ada glove box depan di sini. Cuman ada hook buat gantungin tas. Sisanya simpen di konsol tengah aja. Banyak orang yang komplain mengenai absennya tombol fisik di mobil ini. Dan di beberapa aspek masih bisa gua tolerir. Contohnya kayak AC itu dikontrol dari sini ya. Menurut gue masih oke lah. Tapi ada satu hal yang menurut gue ngapain sampai dihilangin, adalah tombol untuk buka tutup tirai sunroof. Iya, jadi panoramik besar ini itu kan ada tirainya, nggak kayak BYD Seal, which is good. Tapi biasanya di sini kan ada tombol nih buat buka tutup panoramik gitu ya. Nggak ada. Buka tutupnya bisa 2 cara, antara kalian via layar atau pakai voice command.
Di varian atas yang ultra gullwing doors, mobil Hypertech HT ini punya auto door di keempat pintunya. Jadi nggak hanya pintu belakang yang elektrik, pintu depannya kalau kalian injek rem, dia akan menutup secara otomatis. Tapi di varian bawah ini tidak. Dan kalau kalian buka pintunya dengan posisi yang full paling kebuka, jujur ini jauh karena ini pintunya memang dibuat untuk auto close and opening doors. Jadi kalian harus kayak begitu. Namun tenang, sebagai SUV listrik 600 jutaan yang kenyamanannya melebihi mobil 1M pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 testing kamu temukan di Hypertech HT. Yang matanya tajam pasti dari tadi udah notice perbedaan antara di jok driver dan di jok passenger. Jok passenger bagian pundaknya polos. Jok driver bagian pundaknya ada speaker grill warna silver. Iya. Kenapa? Karena ini beneran speaker dan ini berguna untuk fungsi, contohnya misalnya kalian lagi nelpon nih. Itu suaranya nggak dikomandangin satu kabin gitu ya. Jadi kalau misalnya ya yang kalian lagi baby pulang bawa makan, itu teman-teman kalian tuh kagak ngedenger gitu dan ngejauhin kalian. Cuman dari sini doang. Begitu juga dengan fungsi GPS. Belok kanan, belok kiri, gini-gini itu nggak akan ngeganggu lagu kalian. Cuman driver yang denger dan yang lain tetap bisa enjoy music. Itu menurut gua nice banget dan semua mobil harus begini. Di bagian infotainment besar ini ada 2 hal yang sangat interesting. Yang pertama adalah kalau kalian ke smart cabin pilih aroma, ini ada fragrance atau parfum yang bisa kalian pilih. Ada 3 secara bawaan, spring grass yang baunya elegan, flower shadow yang baunya manis, dan rippling wheat yang baunya clear. Bisa kalian pilih sesuka hati kalian dan intensitasnya pun bisa kalian pilih. Mau ringan, medium, atau medok gitu ya. Matiin tinggal pencet ini aja. Termasuk hal interesting yang kedua adalah di bagian sini. Ini ada yang mereka sebut ice space. Dan ini tuh kayak mode-mode yang kalian mungkin pakai kalau lagi relax pol gitu ya. Misalnya kalian lagi ngecas, nungguin kalian campfire. Preparing cabin environment for you. Tuh. Entering campfire mode. Masuk mode campfire, ini semua ambient light jadi merah. Di sini ngedisplay api dan kalau kalian tambahin firewoodnya, ini makin panas kabinnya. Lucu banget gitu. Ini AC. Gue kurangin dia makin dingin. Gue tambahin dia makin panas. Kayak ya lebih kepake pas musim dingin sih. Tapi well tetap unyu gitu ya. Yang tadi balik lagi di sini ada natural sound. Dan ini seperti kayak di Hyundai Kia punya Sounds of Nature. Jadi kalian bisa dengar suara alam. Tapi yang unik di sini yang gak ada di Hyundai Kia, kalian bisa pilih suaranya dan kalian bisa atur intensitasnya. Misalnya hujannya mau berapa, suara anginnya mau berapa, suara burungnya mau berapa, suara petirnya mau berapa, suara serangganya mau berapa. Ini kayak equalizer. Kayak lucu banget gitu kan. Kayak bener-bener ya customable. Dan yang terakhir ada rest mode. Rest mode ini dia otomatis bakal kayak paling zero gravity, paling santai, dan kalian bisa atur berapa lama kalian pengen dibangunin. Kayak contohnya dibangunin setelah 30 menit. Jadi kalau kalian ngecas sejam, kalian set di sini sejam, kalian bobo, kalau udah sejam dia bakal bangunin. Jadi nggak tidur mulu gitu ya. Lucu banget. Gak kalah dengan Tesla, si Ion Hypertech HT ini juga punya fitur yang mereka sebut light show atau pertunjukan cahaya yang bisa kalian pakai untuk sombong ke tetangga. Atau kalau pas lagi tahun baruan, pas lagi selebrasi gitu ya, kalian tinggal nyalain light show dari bagian dalam, maka dia akan memainkan musik, menurunkan jendela, dan memainkan semua lampu di eksterior supaya festif dan meriah. Light show-nya kayak gimana? Kayak gini.
Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Ion Hypertech HT tahun 2024. Memang pas kita lihat mobil di pameran, kita agak kayak skeptis gitu ya. Modelnya mirip model X. Desainnya agak minimalis gitu ya. Seenak apa sih? Tapi ternyata pas kita mencoba langsung mobil ini di jalan raya, kita benar-benar terpukau karena kita bisa bilang mobil ini adalah salah satu mobil listrik ternyaman dan termewah yang bisa kalian beli dengan budget di bawah 1 miliar rupiah. Iya. Dengan harga 680 juta on road Jakarta, yang artinya ini mobil lebih murah dibandingkan Hyundai Ioniq 5 dan mirip-mirip sama Seal Premium. Ini kalau kalian mencari mobil untuk disupirin, untuk duduk di belakang, nggak ada lawan, sumpah. Apalagi audionya yang Dolby Atmos itu juga bisa dibilang salah satu audio mobil paling premium di bawah 1 miliar rupiah. Bener-bener banyak yang ditawarkan dan kelebihan dari mobil ini gitu yang bikin kita lumayan terkesan. Jadi kesimpulannya adalah kita nggak boleh judge a book by its cover gitu ya. Desain itu selera. Desain Hypertech HT ini sebenarnya tuh ya nggak jelek, tapi ya minimalis seperti kebanyakan mobil listrik. Tapi kalau kalian mencari mobil listrik yang fokus ke kenyamanan, nggak ada alasan buat ngambil BYD Seal atau Hyundai Ioniq 5 dibanding ini sebenarnya. Karena kalau kalian nyari performa, tentu Seal AWD tetap masih juaranya gitu ya. Atau kalau kalian nyari brand, Ioniq 5 masih juaranya. Tapi kalau kalian mencari kenyamanan dan fitur dan rasa premium yang nggak bisa kalian temukan di mobil di bawah 1 miliar lainnya, ini adalah mobil yang wajib banget kalian coba. Tapi gimana menurut kalian mengenai Ion Hypertech HT ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan untuk harganya, yang ini kan 680 juta, yang Gullwing kita belum tahu karena masih coming soon. Dan pastinya Canon akhir tahun ini bakal dirilis. Harganya tapi akan selisih jauh mungkin ya. Tapi berapa menurut kalian yang cocok untuk versi Gullwingnya? Kalian juga bisa komen di bawah karena pasti akan jadi acuan buat teman-teman dari Ion Indonesia juga. So thank you banget ke Ion Indonesia yang udah pinjemin kita Hypertech HT ini untuk kita review lengkapnya di Laknas Soto Junkie. Kalau kalian pengen tahu lengkapnya mengenai update dari Ion, kenapa nggak kalian check out Instagram mereka di sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian semua kebicaraan subscribe ke YouTube kami di Laknas Soto Junkie. Kepo juga sosial media kami untuk kisah kami di Laknas Soto Junkie sebelah sini. Sponsor tentang informasi baru dan juga mobil-mobil keren seperti si Ion Hypertech HT yang mewahnya di luar dugaan kita ini. So, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and gone.